Tidak ada izin pada waktu itu 2000 berapa? Balai monitoring yang ya, Balmon, ada KPID juga waktu itu. Oke. Di situ itu kita dendam sama KPID sampai akhirnya kita masuk KPID. Nah, ini andai-andai aja. Berandai-andai. Pernah kita tanya pak teman-teman, emang ente ada bikin konten porno? Tentang artificial intelligence. Okay. Artificial intelligence itu kan merajut gambar. Iya. Bisa bikin video. Pertanyaannya adalah, gambar dirajut itu milik siapa? Betul. Misalnya ente konten sebanyak nih. Tiba-tiba muncul, meskipun even 1 detik, 2 detik. Oke. Kemudian tiba-tiba jadi, nah sekarang itu punya siapa? Oke guys, karena tamu hari ini itu tidak merokok, jadi rokok saya matikan dan Saya merokok. Saya merokok, berat. Oke. Saya merokok, tidak, ini sesuatu yang tidak membanggakan, tapi saya merokok dari SMP, kelas 1. Oke, senior sekali. Jadi saya perokok dari SMP kelas 1, sampai sekarang merokok. Sampai sekarang merokok. Cuma saya tidak suka merokok depan kamera. Oke, ada alasannya kak? Saya pernah dulu kuliah di foto di pantai waktu itu. Kemudian di foto lagi merokok. Oke. Jadi dulu kan tuh suka sekali tuh sambil begini tuh terus difoto kan. Iya. Nah kebetulan saya kan di komunikasi. Di komunikasi ada pelajaran soal itu. Terus ada kawan fotografer keren orang Gorontalo namanya Keyboard. Oke. Kenal kan? Keyboard. Keyboard. Keyboard itu keren sekali dan saya kasih, Ki ini foto bisa diapain? Dia bilang kan bisa bikin apa itu foto ada baroko begitu. Oke. Dia bilang, apa yang ingin Ngana bilang, Ngana berikan pesan di foto itu. Dari situ, Ngana tidak pernah mau lagi merokok depan kamera. Itu yang pertama. Itu foto maupun video. Iya. Oke, itu alasannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pesan apa yang Ngana mau bilang ke generasi berikutnya soal rokok? Iya. Oke guys, jadi waduh. Tak salah bikin gimmick ada ya. Pada akhirnya tidak. Kita pernah ada kejadian lucu. Jadi di Bandung ini pernah kejadian. Aku perokok tapi anak tidak pernah suka merokok di dekat dua jenis gitu. Oke. Dekat perempuan atau dekat anak kecil. Ya, setuju nggak? Setuju, anak setuju. Setuju ya? Kita lakukan itu, setuju, sepakat. Jadi anak lagi merokok begini tiba-tiba ada ibu-ibu datang di belakang bawa anak bayinya. Oke. Otomatis anak bawa begini, anak asap ke belakang kan? Iya. Anak pindah. Oke. Anak pindah karena lagi pengen merokok kan? Pindah terus teman tanya, Abang kenapa pindah? Nggak ada anak kecil sama ada ibu-ibu. Kita nggak suka merokok dekat ibu-ibu sama. Pindahlah. Setelah pindah. Terus tahu yang bikin sakit hati apa? Bapaknya datang. Bapaknya datang sama ibunya dikasih nih anak kan, dipeluk kan? Dia sambil merokok. Iya. Oke. Jadi antara pengen bamaki, anak itu belum bisa jalan dan dia. Iya. Ini orang nggak pernah ada pelajaran di sekolah kali ya. Ya gitulah kira-kira. Jangankan langsung merokok begitu. Bau di baju, tempelan di baju asap apa saja itu bisa berbahaya. Iya betul. Makanya I'm a smoker. I'm a smoker. But I don't like smoke in front of camera and video. Everybody. Tapi by the way, orang obrolan hari ini bukan tentang rokok. Oh iya, bukan. Bang Eja, everybody. Gagal sekali, bro. Opening storytellingnya luar biasa ini. Bang, selamat datang di podcast Serambi Inspirasi, Bang. Terima kasih. Ini sebenarnya pertama kali loh mau podcast. Mau podcast. Iya. Saya ingat. Pernah gak gue? Tidak pernah kayaknya. Kenapa sampai ini? Karena nanti Rigope ini? Karena dulu waktu anak-anak ini kan dulu anak orang di balik layar. Iya. Apa ya? Kan dulu anak dosennya. Dosen. Jadi anak di balik layar memberi arahan. Itu yang pertama. Yang kedua juga I think that's not apa ya? Tidak ada sesuatu yang penting untuk Anda bicarakan. Gitu. Apa sih? Ya menurut Bang Eja tidak ada yang penting. Menurut anak tapi tidak ada yang orang penting. lain itu gitu ada yang penting. Gitu. Kan begitu. Biasanya orang tidak bisa menilai orang diri sendiri. Orang lain yang bisa menilai. Dan itu
karakter yang luar biasa kalau misalnya orang berpikiran seperti itu. Ya, Iya kan? Ana tidak tahu. Ana tidak tahu. Oke, Bang Eca, orang mau mulai dari belakang gitu. Oke. Bang Eca ini kan dulu mulai sepak terjangnya di dunia broadcasting tadi Bang Eca bilang gitu. Mulai karir itu misalnya di dunia seperti ini tuh dari apakah pernah dulu menyiar atau reporter? Broadcasting ya? Kalau dulu sekali itu dulu di desa itu, Ana ingat sekali itu dulu. SD itu di Bongomeme itu ada radio rakyat sebenarnya. Oke. Sebenarnya mau bilang radio rakyat juga tidak. Jadi dulu tuh ada teknisi samping rumah di Bongomeme, Ana ingat sekali itu. Samping rumah, terus dia bikin salon kecil-kecil. Oke. Dia tempel di rumah-rumah masyarakat per rumah. Oh, oke. Jadi tidak lewat pemancar ya? Tidak lewat pemancar, pakai kabel. Menarik. Oke. Pakai kabel. Itu dulu ada di Bongomeme, Ana ingat sekali. Almarhum Tikan ini kalau tidak salah itu. Jadi tempel setiap rumah itu ada sekitar radius tidak sampai 1 kilo sih. Adalah 100-200 meter. Satu tarikan begitu. Terus dia menyiar Pak ini. Ada saja lagu. Dia hobi putar lagu. Dia bercerita di situ. Itu SD. Jadi Ana lihat-lihat. Terus kadang-kadang Ana yang Eca bicara situ. Ya udah bicara sedikit gitu. Di Bongomeme itu. Oke. Kesini SMP Ana Om. Mama PAD itu pernah bikin pada waktu itu radio-radioan. Anak nggak tahu itu 2 meteran yang dipaksa jadi radio kah atau apa, anak nggak ngerti. Rakitan begitu. Terus ada ini terus dia siaran. Dia siaran dari kamarnya karena dia hobi elektronik. Anak panggilnya Tika Silo. Jadi anak Om itu dia sekarang tinggal di Telaga. Dia hobi bikin dari situ. Nah, kalau karir profesional di radio itu malah bukan penyiar, karena tukang ketik malah. Oke, pertama kali gitu. Di radio Ana tukang ketik. Tunggu, benar. Saya belum kasih tuh Bang. Ya. Kan SMP itu ada mulai ketertarikan dengan dunia siaran dan sebagainya lah ya. Di SMA juga makin bertambah lagi. Apalagi orang satu alumni nih semantik sama-sama. Iya, semantik. Iya, semantik. Itu orang gua semantik. Cuma mungkin beda generasi. Ente angkatan berapa semantik? Bentar dulu, angkatan berapa dulu? Ana 2002, Kak. Jauh sekali. Sedangkan Ana jauh sekali. Apalagi ngoni, guys. Jauh sekali. Saya 98. Oh, itu kan. Saya 98. Begini, sebenarnya kalau mau bilang tertarik tidak ya. Anak SD SMP sangat eksakta sampai SMA. Anak senang matematika, anak senang kimia, anak senang fisika sedikit ketika SMA, anak sedikit Ibu Hanum anak guru waktu itu. Ibu Hanum Lukati. Masih dapat tidak? Ya, masih dapat. Tapi di zaman saya dia sudah tidak mengajar, di kesiswaan. Oh, dulu beliau guru fisika. Kemudian ada Pak Abram Badu, waktu itu guru matematika. Anak ingat sekali. Kimia menghafal metana, etana, propana, buntana, pentana, heksana, hektana, oktana. Sampai sekarang Ana masih hafal. Ana tidak masa itu, Kak. Jadi kimia dulu di SMA Ana hafal itu. Ana hafal sekali. Dia punya. Ana hafal biologi, tabel periodik ya. Tabel periodik, Ana ingat sekali itu bagaimana cara. Jadi yang broadcast seni, art dan begitu, band segala macam itu cuma jauh sekali dia punya ini. Ya, betul. Jadi itu cuma hobi saja. Tidak bercita-cita. Tidak ada ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ana malah kepikiran dulu. Iya, jadi guru karena semua keluarga guru. Makanya itu setelah SMA masuk kampus, masuk kuliah, stikip keguruan. Sebenarnya bukan Ana masuk. Cuman itu anak bodoh itu. Keseran itu agak bodoh itu. Bagaimana, Kak? Jadi orang pada kelas 3 itu kan orang pada sibuk ngurusin sekolah kemana. Iya, betul. Ada penjaringan lah. Ada penjaringan. Begonya anak tidak urus. Itu. Anak tidak urus, tiba-tiba lulus. Orang pada sibuk kemana-mana. Terus Ajus tanya, kakak mau kuliah di mana? Terus terang anak itu tidak kepikiran. Kuliah di mana ya? Jadi anak tidak daftar di mana. Tidak daftar, tidak ikut penjaringan. Pada waktu ya sudah kalau begitu Ibu bilang, Ajus bilang, ya udah kalau gitu di stikip saja. Stikip, ya sudah. Oke, stikip. Anak juga nggak kepikiran kan, tidak serius. Ya udah stikip aja. Yang penting kuliah. Ini kuliah. Jurusannya apa?
Dan anak tidak tahu lagi pada waktu itu dia setelah SMA itu anak kan anak eksakta kan. IPA ini dong. IPA harusnya IPA. Ajus bilang kalau begitu mau ke matematika. Saya bilang tidak mah. Mau kemana? Sudahlah yang bahasa di situ apa? Ada pendidikan bahasa Inggris. Ya sudah di situ saja. Oke, jadi banting setir sekali ini. Iya, dari anak eksakta pindah ke anak bahasa. Pindah anak bahasa ya. Berarti itu memang cuman spontanitas saja begitu ya? Lebih. Anak kok nggak masuk ya? Anak kepikiran tapi nggak masuk. Kok agak kurang nyambung ya? Padahal zaman Ana loh itu. Spontan itu zaman Ana loh itu. Komeng ya? Komeng. Ya gitulah. Oke. Nah, sejak kapan Kak mulai kepikiran itu dengan ya tadi kan memang di industri seperti itu mulai dengan mengetik. Tapi mulai masuk itu jadi di radio, pokoknya di dunia broadcasting, dunia siaran itu 99 sih. 99. Tahun 99 awal pertama kuliah. Ya pertama kuliah itu semuanya di tongkrongan. Jadi anak dulu anak yang hobi nongkrong. Waktu itu kita orang di PLN di kota tuh Sudirman ya. Oke, yang Sudirman. Ya, Sudirman dekat PLN situ nongkrong. Kemudian ada kawan kerja di radio. Terus pada waktu itu anak punya skill desain PageMaker sama Corel. Oke. Pada waktu itu. Dulu zaman itu. Oh, PageMaker. Kita tahu. Waduh. Ada PageMaker dulu sama Corel. Nah, pada waktu itu radio Celebes ya, ingat sekali itu radio Celebes almarhum Dedi waktu itu. Dia bilang, "Cak bisa bikin desain data radio enggak?" Anak bilang bisa. Jadi anak pekerjaan pertama itu bikinin data radio, ngetik, desain. Masuk industri radio itu dia yang duluan. Itu yang pertama. Berarti belum ada kepikiran sama sekali. Belum ada. Jadi datang ke radio itu, "Cak bikinin ini, bikinin desain ini, bikin desain itu." Ya Ana yang bikin desain dulu. Jadi bayarnya waktu itu seingat Ana, kalau tebos ada doi aja, jadi sekitar 25.000, 30.000. Per job ya, per project atau memang dia gaji bulanan kah? Atau enggak ada gaji bulanan. Pada waktu itu kan di radio, ya mungkin juga per project ya. Tapi tidak rutin juga sih. Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, kadang tidak. Cuma kan pada waktu itu radio adalah sesuatu yang keren sekali. Tren kan? Apalagi Celebes zaman itu. Ya, zaman itu. Zaman Celebes di jalur SMA 3 itu. Ya, itu di situlah zaman itu. Namanya anak Celebes, anak anak gaul zaman anak itu. Gaul, oke. Jadi udah bergaul di situ saja udah keren. Jadi tidak mikirin duit kan waktu itu. Oke, cuman dengan desain dan sebagainya. Ya, lama-lama terus radio itu ada program jurnalistik. Oke. Program jurnalistik baru pada waktu anak kan hobi baca buku-buku di radio itu, terus anak menawarkan diri waktu itu pada almarhum Dos sama almarhumah pimpinan redaksi cari reporter Kak. Iya, biar saya saja. Oke, menawarkan diri kan anak sudah di lingkungan itu. Iya. Terus dia tanya siang-siang itu anak ingat sekali, siang-siang dia tanya, emang anak bisa betulis? Nah, anak itu tipe orang yang di kepala itu tidak pernah ada kata tidak bisa. Oke, jadi malah tertantang. Iya, jadi dia bilang, emang anak bisa? Bisa. Trigger itu. Ya, ambil di laci itu perekam kecil kan, radio itu pada perekam kecil untuk rekaman. Recorder. Ambil, turun, cari berita, topiknya ini. Oh, langsung dia kasih itu? Kasih itu. Masih ingat gak Kak? Topik apa yang waktu itu dia kasih? Pasar. Oke, jadi pasar. Jadi anak ke sentral waktu. Ke sentral. Oke, ya ini kakek ini. Jadi ke sentral, anak mencari informasi tentang harga bahan pokok. Jadi anak berita pertama soal harga bahan pokok. Sembako. Dan itu jadi anak pengalaman pertama. Jadi anak sering waktu setelah itu dan setelah bertahun-tahun orang juga tanya, mana lebih mudah, wawancara pejabat atau wawancara orang di pasar? Maka anak bilang wawancara orang di pasar lebih susah. Pejabat mah gampang, belum setahun dong bicara. Tapi yang di pasar kan ada ganggu, dia ada jual, dia tampilin kan. Iya. Betul. Ada penjual. Main tuh mata. Jadi emang pada waktu itu paling susah. Jadi anak pura-pura beli rica 1.000 begitu ya. Rica, ini om, ini mengomalita sambil rekam kan. Boleh mabut ya rekam molati. Oke. Yang penting mau tali ya. Iya, ada trigger itu ya. Oke. Baru itu dari jurnalis, berarti jadi reporter waktu itu.
Reporter ya? Reporter lama-lama dari reporter lama-lama jadi penyiar talk show. Talk show di Celebes juga karena pada waktu itu kan yang paham tentang topik adalah reporternya. Iya. Wawancara pertama adalah kepala PLN pada waktu itu karena waktu itu Gorontalo mati-mati lampu. Oke. Ya gitu. Gorontalo mati-mati lampu. Sekarang tuh tidak kayak Masa tidak ya? Dulu kan. Dulu. Yang baju jurang Bapak. Kan ada tanya. Yang baju orang suruh. Yang baju. Oke, ya dulu tuh. Dulu itu ya. Jadi dulu tuh Celebes bikin topik apapun itu pasti ada klarifikasi langsung. Jadi pagi-pagi itu anak siaran dulu. Berita kan sore jam 4. Pagi-pagi diputar lagi yang rekaman jam 4 kemarin. Iya. Jadi itu anak berita. Jadi kita orang itu waktu itu nulis berita, bikin beritanya, terus diedit sama editor, terus orang harus baca sendiri. Oke, suara sendiri yang suara sendiri. Iya. Ya kita dengar jurnal. Kalau dia tuntut. Iya, jadi waktu itu jurnal Celebes pagi ini begitu putar kepala PLN-nya telepon. Oke. Saya boleh klarifikasi? Boleh Pak, di studio saja. Dia datang. Iya. Dia datang, saya wawancara sudah. Oke ya. Kalau zaman dulu itu sudah top podcast paling saat itu ada podcast. Podcast ya. Iya. Oke. Klarifikasi saat itu di situ. Di situ. Jadi dia klarifikasi. Setelah klarifikasi, ya udah mulai dari situ kerja sama PLN sama Celebes. Ada informasi pemadaman pasti Celebes yang tahu duluan. Oke, dia kasih info di situ. Ya, waktu dulu kan biasa di radio itu ada nama-nama alias lah di ini. Kalau Bang Eja? Enggak, aku tetap Muhammad Reza. Muhammad Reza ya? Iya. Karena nama aku paling keren kayaknya. Iya. Keren. Bukan, Ana tidak nemu nama. Oke, kalau zaman dulu kan ingat Tika Agus lain itu Arya di situ. Ada apa? Ainun Fauzia. Ainun Fauzia itu nama aslinya loh. Oh, nama aslinya itu ya? Ainun Fauzia. Ivan pakai nama aslinya. Kecuali Laras ya, itu alias. Laras pada waktu itu. Alias. Itu Laras alias. Terus siapa lagi? Ada beberapa sih yang alias. Tidak tahu sih. Para Fauzan waktu itu nama asli. Okay. Ada beberapa nama asli. Ya, di situ ya. Dian kayaknya pakai alias. Oke. Yang Ana ingat dulu di Celebes itu, orang masih di masa-masa ini. Ya. Mas orang tua sekali Bapak ini. Itu acara tiap malam minggu. Dear Memory. Iya. Kenny G Forever in Love. Itu by the way itu lagu rayuan buat anak istri, so itu lagu. Oke. Iya. Ilmu dari situ ya. Oke. Nah, berarti kan memang cukup panjang Bang Reza P ini di dunia radio, di dunia ini semua sampai pada akhirnya itu kalau nggak salah pegang Civica. Iya itu ada di Celebes sampai Celebes pindah lokasi, kemudian anak bantu bangun SKFM waktu itu. Oke, SKFM. SKFM ada yang ngurusin teknisinya, anak ngurusin IT-nya. Kemudian ada yang ngurusin programnya, anak bagian IT-nya. Jadi pada waktu itu di Celebes itu anak merangkap juga sih, karena anak suka IT jadi yang ngurusin IT-nya. Terus di Celebes ketantang Pak Rektor pada waktu itu minta untuk kangen bikin kamari di kampus radio. Oke. Nah, bikinlah radio Civica waktu itu sebagai radio komunitas. Bikin radio komunitas, baru kita orang bikin jadi radio swasta. Nah di saat bikin radio swasta, itu radio akhirnya dimatikan. Oh, dimatikan? Karena tidak ada izin. Oke. Oh, karena tidak ada izin. Tidak ada izin pada waktu itu 2000 berapa? Balai monitoring yang Balmon, ada KPID juga waktu itu. Di situ kita dendam sama KPID sampai akhirnya kita masuk KPID. Tahan itu dulu. Sebentar itu orang Mas. Kayaknya menarik ini, masih di seputaran Civica ini. Iya. Oke, ini suka kayak ini. Civica itu kan dia punya dia punya progres itu luar biasa cepat dan betul. Ini dan gila gitu. Ya. Dan ada Bang Muhammad Reza di situ dia GM gitu. Nah, waktu bangun itu di tengah ini ada Celebes, kemudian ada apalagi ada Sky itu waktu itu. Memora ada waktu itu enggak? Memora ada. Ada ya? Memora ada. Bagaimana Bang Eca ini itu Civica ini sehingga bisa eksis sekali lah. Iya. Berarti penontonnya ini orang-orang seumuran dia ini. yang tahu radio itu. Jadi dulu ada namanya Radio Civica, betul. Anak yang inisiasi dari radio komunitas sebenarnya sama
Pak Rektor ya. Oke. Pak Rektor yang kekeh bangun itu. Terus anak waktu itu teman-teman di kampus itu tidak ada yang mengerti radio. Oke. Tidak ada. Jadi anak kumpulin pada waktu itu teman-teman dekat ya. Event anak komunikasi waktu itu? Nggak ada jurusan komunikasi itu. Oh, iya, Malah iya. Mas anak kumpulin pada waktu itu ada sekitar 30 orang anak-anak dari UKM. Teman-teman dekat, anak bilang gini, anak mau bikin radio, kalian mau nggak gitu. Terang kumpul dulu. Dari 30 itu yang bertahan tinggal 6 atau 5 orang lah. Yang pas mau eksekusi. Yang pasti mau eksekusi. Karena pada waktu itu kan nggak ada bayarannya. Iya, padamu negeri ya? Iya, padamu negeri. Memang sangat padamu negeri. Dan pada waktu itu begitu bangun, awal-awal ya. Bangun yang di pikiran orang adalah bikin program. Oke, langsung program. Tidak ada pikiran cari duit, yang ada bikin program. Bikin program dulu. Oh. Ya, karena kita adalah penganut paham dapat duit itu kalau programnya bagus. Ente kalau ada program meng-create audience itu dijual ke pengiklan kasih duit, baru ke program lagi. Kita pikirannya begitu. Dan memang kan teorinya begitu. Iya, oke. Ya wes, aku bilang ya sudahlah, bikin program dulu. Akhirnya dimulailah tuh program-program dan pendengarnya banyak pada waktu itu. Sampai almarhum Dedi waktu itu pernah datang ke Sivika untuk bilang, "Cak, kurangin pancaran radiomu." Oke. Dia waktu itu datang. Datang. Iya. Kenapa? Karena dia bilang begini dulu. Ente pindah dari frekuensi ini karena kita mau pakai ini frekuensi. Oke. Almarhum pernah bilang begitu. Kita bilang, bos, kok begitu?" Anak bilang, persaingannya jangan begitu. Iya. Almarhum itu. Kok dia ketawa, dia bilang, "Begini coba bos, ente kurangi lah," katanya. Oke. Pancarannya, dia bilang kurangi. Kenapa? Ya sudah, terlalu jauh. Oh, waktu itu buka sampai di mana dia ini sebenarnya itu? Pakuyaman sana. Sampai jauh sekali Jauh memang. Pada waktu itu bersaing yang ya kita orang tidak bisa saing RRI. Ya. RRI kan alatnya luar biasa dan pemancar relay kan di mana-mana. Tapi di swasta Sivika pada waktu itu bersaing. Nah, pada waktu itu anak-anak itu mikir program. Oke, create program. Ada banyak andalan program pada waktu itu. Salah satunya adalah ini yang ngumpulin anak-anak siswa itu loh. Siswa-siswa datang ke situ, ekskul namanya. Oke. Siswa datang ke radio dan bercerita. Bercerita di situ. Bercerita situ. Oh, nah, pada waktu itu tidak boleh datang satu orang. Harus rame-rame. Akhirnya ada komunitasnya bengkak. Iya, ini yang menciptakan. Iya, dan itu disponsori. Ada yang sponsori pada waktu itu. Pada waktu itu salah satu provider telepon lah. Oke. Dia pegang akhirnya itu program X. Salah satu andalan sih. Itu yang bikin langsung cepat dia punya ini ya. Dan lagu-lagunya pada waktu itu kita nggak bajakan karena kita orang ada kerjasama dengan beberapa studio di Jakarta. Oh, jadi langsung poin begitu. Jadi kalau orang bilang Sivika waktu itu lagunya ambil di internet, enggak. Kami ada Sony kerjasama, Musika kerjasama, kami label kerjasama. Berarti zaman itu masih ada yang pakai lagu-lagu bajakan juga kalau begitu. Ada, tapi kami tidak pernah. Even sampai sekarang. Sampai sekarang masih kami ada tidak pernah. Oke, tapi ini tidak pernah. Itu pernah loh waktu 2 tahun lalu saya ketemu Pereseni. Saya bilang begini, pernah ingat nggak KPI rame soal lagu-lagu? Katanya KPI melarang lagu-lagu tertentu untuk tayang di. Iya. Padahal tidak seperti itu ceritanya. Jadi anak-anak radio datang KPI, kami diskusi. Ada beberapa lagu yang di beberapa daerah dilarang. Kan dilarang, terlalu vulgar. Iya. Jadi KPID-nya tidak mau itu diputar. Itu beberapa bahasa daerah. Cuma di beberapa daerah. Di beberapa daerah. Nah, terus tanya, ini sebenarnya lagu-lagu itu gimana, yang mana? Aku bilang, sebagai orang yang pernah di radio, aku tahu ada yang namanya radio version. Oke. Kalau yang lagu dari label radio version, itu tidak ada kata kasar. Sensor lah. Disensor sendiri sama labelnya. Sama label. Oke, iya ya. Karena label sudah tahu aturan mainnya. Oke. Yang repot ketika dorang ambil bajakan. Dapat tahu di situ mau dipakai bajakan. Ya, kalau bajakan kalian kena undang-undang cipta. Ya, oke. Jadi akhirnya ya sudah gimana caranya? Ya kami bilang diobrolin dulu tingkat musik director kalian, kemudian diatur baru dibahas lagi sama kami. Gitu sebenarnya. Tapi udah rame aja ya, sudahlah udah rame. Iya. Nah, sekarang kembali ke Sivika, minum dulu Bang. Ini dapat tahu di sini ya, yang kopi. Ya gitulah, di Sivika itu anak keluar, jadi anak di radio lama ya, kalau hitung-hitung semuanya dari Sivika.
Sampai ke itu ada sekitar 7-8 tahun kali ya. 7-8 tahun di radio ya. Di radio. Dari hitung selebes ya. Hitung selebes sampai Itu. Berarti praktis terakhir karir ya di radio itu GM. Civica ya. Jadi waktu itu Ana sambil GM, Ana juga jadi kontributor di beberapa radio di Jakarta, termasuk Radio Nederland di Belanda. Oh, untuk kontributor Gorontalo gitu. Iya, kontributor Gorontalo Indonesia. Keren. Berarti samping GM, banyak sekali. Ya, begitu. Apalagi gitulah. Sebenarnya lebih pada pengalaman, cari pengalaman. Ambil pengalaman ya. Nah, kalau misalnya Bang Eja lihat kan, apalagi dari selebes, praktis berapa ada lebih dari 10 tahun berarti ya, sampai dengan Civica itu? Lebih. Enggak. Anak kalau itu gitu. 98 sampai anak terakhir S2 anak 2008 ya. 2008. Iya, sekitar itu 98 ke 2008. 98 10 tahunan. Iya, 10 tahun. Oke, 10 tahun itu baru kemudian mulai jadi itu kontributor di Nederland, Radio Nederland. Itu waktu pegang Civica sih. Pegang Civica. Iya. Nah, ada merasa nggak misalnya ada perbedaan misalnya dari sisi dia punya model kerjanya atau suasananya gitu, atau ritmenya antara radio-radio yang di Indonesia atau di Gorontalo khususnya dengan radio itu yang sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Sama, cuma memang ada beberapa pengalaman ya kita share seluruh Indonesia itu kan. Anak pernah terakhir itu pertemuan di Bali. Bersama hampir 200 lebih radio di Indonesia. Dan kita pada saat itu dipertemukan oleh Radio Nederland dan kita share begitu. Apa masalah sebenarnya di radio dan bagaimana biar radio saling share. Menurut Anda sih sama aja, cuma modelnya yang dibeda-bedain. Ya. Makanya kenapa orang radio itu dia mau kemana aja ketemu orang radio lagi obrolannya sama. Obrolannya sama. Topiknya aja sih yang misalnya kalau ente di Radio Nederland misalnya dia bilang, ada informasi menarik gak dari Gorontalo? Kata menarik untuk orang Belanda beda dengan orang di Indonesia kan beda. Itu aja sih. Baru kayaknya bagaimana bisa membedakan ini. Ini yang harusnya informasi menarik yang harusnya share ke Nederland. Ya. Ini yang harusnya ada di Civica gitu. Ada ini gak ada? Apa ya? Kita orang pada waktu itu random sih. Random ya? Iya kan aktivitas setiap hari. Anak-anak ngumpulin berita juga misalnya 10 atau 12 berita. Tapi biasanya sesuatu yang unik tidak ada di daerah lain itu yang menjadi catatannya. Jadi misalnya kalau sama aja dengan daerah lain ya tidak unik gitu. Tidak prioritas. Iya. Dan itu sama kalau ente taruh semua misalnya pada waktu itu kan Ranesi itu Radio Nederland siaran Indonesia itu mereka bilang kalau semuanya kita taruh waktu kita tidak cukup. Gitu. Jadi dipilih pada waktu mana yang paling. Pernah pada waktu itu satu hal yang menarik zaman-zaman itu ya. Soal kampus siaran apa gitu ya. Soal kampus. Dan itu mereka suka. Aku lupa persisnya pada waktu itu. Tapi itu mereka suka, kita orang bikin liputannya sempat mereka siarkan. Iya. Nederland. Keren. Dan kami pernah ditawari untuk kemudian sekolah atau short course di Belanda. Kan kami radio jaringan kan. Dan anak pernah apply, lulus. Cuma masalah waktu itu Gorontalo 1. Tes IELTS-nya di Gorontalo di zaman itu tidak ada yang rutin. Ada per 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu pun pelaksanaan bukan dari sini. Di UNG. Tapi begitu lama. Jadi anak udah diterima, udah dapat letter terima surat untuk diterima. Tapi dia nunggu IELTS-nya. Gitu. Ya sudahlah tidak jadi. Tidak jadi ya? Berarti bukan jodoh di sana. Bukan jodoh. Nah, saya masih penasaran dengan Civica. Baru kemudian kenapa tiba-tiba gitu? Hilang. Iya, kayak pendengar itu rupa tak ghosting gitu. Tiba-tiba tidak ada ini Civica gitu. Yang ada tinggal DP perumahan. Jadi anak S2. Karena waktu itu 2008 anak S2, teman-teman yang melanjutkan. Pada waktu itu proses perizinannya sedang berjalan. Proses perizinan sedang berjalan. Ya, singkat cerita pada waktu itu ya diprotes lah kiri kanan. Bukan protes ya, maksudnya ada masalah administrasi dan teknis yang secara administratif tidak terselesaikan. Ya udah harus tutup gitu. Harus tutup. Karena perizinan harus tutup. Ya sudah tidak lanjut pada akhirnya anti klimaks. Jadi
teman-teman lapor pada waktu itu lagi S2 kan masih jalan sekitar setahun 2 tahun lah. Ana ingat sekali itu. 2010 kalau nggak salah Civica itu habis ya 2011. Gitu-gitulah. Jadi dikasih tahu, Cak ini radio mau tutup. Gara-gara apa? Oh gara-gara perizinan gini-gini. Oh ya sudah. Tunggu anak pulang. Oke. Pulang-pulang bukannya bangun radio Civica, masuk KPID. Oke, bukan kasih ini lagi ini. Iya, jadi pada waktu itu sempat sih Pak Rektor yang berikutnya nanya, Cak bangun radio lagi. Ana bilang, Ana bukan tipe orang yang mau bersaing dengan Ana prestasi sebelumnya. Ngerti gak sih? Oke, iya. Ana pernah bikin, terus Ana bikin lagi di masa yang berbeda. Ngerti gak sih? Iya. Jadi oke. di zaman biarkan kapan? itu jadi karya. Ya biarkan, udah. Oke, Dan ya paham. apa sih yang ente mau ambil dari memori? Gitu kan? Tapi Pak Rektor tetap kekeh, tetap suruh bikin, bangun. Tapi gitu lagi proses perizinan ada masalah juga. Ada masalah pada waktu itu frekuensi tidak tersedia. Karena frekuensi di Gorontalo itu, kota Gorontalo khususnya udah penuh. So penuh ya? Penuh. Oke. Di masa itu, dulu kan radio banyak. Sekarang kan tinggal Sadiki. Iya. Gorontalo, karena banyak yang Sogulung Tikar dan segala macam kan. Kalah sama podcastnya kan. Ya kan zaman berubah. Jadi akhirnya Ana bilang, tidak Kak, saya tidak kepikiran untuk bangun lagi. Pada akhirnya masuk KPID. Masuk KPID, Ana terpilih pada waktu itu 2012. Sambil Ana jadi dosen. Oke. Nah, ini yang menarik. Dari zaman dulu kan memang kayak Bang Eja bilang tadi zaman berubah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya zaman sekarang gitu, kalau misalnya mau ditanya gitu. Dunia radio seberapa jauh dia punya efek saat ini kalau misalnya dibandingkan dengan teknologi sekarang yang soalnya. Nah, ini yang Ana mau kasih tahu ente. Oke, ini menarik ini orang bercerita. Kita orang ada riset. Nanti datanya Rian bisa ditampilin nanti ya di grafisnya. Ada di anak ada. Oke. Itu riset antara KPI Pusat sama UNG. Oke. UNG bikin survei. Pendengar radio itu masih di angka 30%. Oke. Masih pendengarnya. Pendengarnya. Oke. TV juga angkanya masih ada di atas. Itu riset langsung atau cuma survei? McKinsey apa tidak? Ada model surveinya. Dia survei turun. Oke. Jadi survei ke masyarakat waktu itu kami biayai kampus untuk kemudian coba cek masyarakat Gorontalo khususnya untuk daerah-daerah yang terjangkau ya. Iya, yang terjangkau. Iya, jangan misalnya radio ada di sini, jangkauannya sampai di Isimu, tiba-tiba kan riset di Borut, kan tidak masuk akal. Iya. Yang daerah terjangkau mereka mendengarkan atau tidak? Mereka mendengarkan, ada 30%. 30% orang mendengarkan. Dan itu sama di Jawa Barat juga sama. Oh, berarti relatif rata-rata setiap daerah masih sama di angka segitu. Masih angka segitu, angka 30%. Oke. Dan angka betul bahwa pengguna online itu naik, betul. Itu tidak ada yang mengingkari itu. Tapi kalau ente tanya mereka juga masih mendengarkan radio, Mas? Masih ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, radionya mau nggak menjawab tantangan 30% itu? Ya. Ente tinggal taruh pemancar, bro. Ente udah siaran kan? Oke, siaran iya benar. Bener kan? Iya. Ente podcast sekarang, ente taruh pemancar, udah siaran. Siaran gitu ya. Jadi 2 kanal omni channel. Iya. Ente tinggal hubungi TVRI, ente 3 radio, TV, podcast. Iya. Serius? Oke, nanti belakangan mau urusan dengan KPI ya. So tidak ada urusan, soalnya semua. Gitu ya? So gampang sekarang. Oke. Nah, sebelum terang kasih itu Bang, sabar, sebelum terang kasih itu. Ada masih menarik itu tadi 30% pendengar radio gitu. Yeah. Pendengar radio 30% oke. Kalau misalnya industri nanti yang mau masuk ke radio yang misalnya contoh iklan dan sebagainya gitu. Apakah masih juga industri-industri ini atau brand-brand ini masih juga melirik karena ada 30%-nya itu? Begini, Bro. Ana kembali ke anak cerita awal tadi bahwa sekarang kenapa sih orang mau datang beriklan di tempat di satu tempat? Karena dia tahu ada banyak orang di situ. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian mampu meng-create program yang menciptakan banyak orang? Coba gini, ente ingat nggak dulu? Orang dulu radio itu on air dan off air, ingat gak? Iya. Radio bikin on air ada siarannya, off air ada eventnya. Ada. Ngerti nggak? Event. Iya, betul. Berarti kan yang sekarang ada nggak? Semuanya iya. Oke, paham. Itu kritik juga, kritik buat rame-rame. Kalau orang bilang, wah kita nggak punya modal buat bikin itu. Masalahnya, pertanyaannya,
kan sponsor nggak mau ikut. Kayaknya sekarang begini, ente mau mulai produknya dulu. Oke, iya. Atau ente tunggu duitnya dulu. Lingkaran setan jadi. Enggak, ya gitu. Nah kalau dulu kami tuh, aku ingat sekali kembali pertanyaan, kenapa si Vika tuh awal-awal boom langsung. Gitu. Semua orang dengar Iya, gitu. Sampai dapat saingan banyak saya. Itu karena itu. Kami nggak mikirkan duitnya, bikin aja dulu program. Oke. Brand sponsor itu datang sendiri. Karena ada ini gitu. Anda pernah nolak iklan loh di si Vika? Ya. Radio ini apa ini si Vika, radio seumur jagung pernah nolak. Gara-gara yang dia mau iklan kan adalah jamu. Oh iya. Waktu itu Kak EJP pertimbangan kenapa nolak itu jamu? Bukan segmen. Iya, bukan segmen. Pendengarku kan mahasiswa, siswa kan gitu. Oke. Kan minum jamu tidak. Iya. Itu kan mak-mak lebih ke bapak-bapak. Mak-mak pada waktu itu arahkan ke radio lain yang punya segmen yang sama dengan yang dia inginkan. Dia kekeh di sini. Soalnya ini rame, anak saya juga dengar, ini saya juga dengar. Ya tapi produk bapak bukan di sini. Betul. Itu bos. Jadi ya bukan mau sombong tapi kita perlu mengenlight juga. Ya, jangan sampai dia rugi gitu. Dia rugi dan cuma satu kali. Iya, kemudian tidak ada efek, ya kan? Yes, betul. Ya, pada waktu itu begitu dan itu kejadian. Pernah ada dari Jakarta pasang iklan fellowship, masuk akal kan? Iya. Oh, Mas Reza, tolong putar iklan segini, harganya segini. Dia so tentukan lagi. Segini. Wih. Orang Ricky tidak bakal kasih penawaran. Mahal sekali. Ya udah, oke. Apa? Beasiswa, Pak. Iya. Beasiswa untuk orang ke luar negeri kalau nggak salah waktu itu. Disuruh taruh di situ. Oh ya, pas juga kan ini. Pas kan? Pas ya, sesuai target market, sesuai target. Iya, benar. Oke, nah ini berbicara tentang target market segmen. Ya. Ini menarik loh. Kita pernah nantang. Kita nggak mau bilang jurusan apa. Di radio kan kita butuh orang-orang jualan lah ya. Oke, ya. Marketing. Nah, kita bilang, udahlah. Kampus tuh kan paling banyak orang yang pintar menurut saya. Iya. Ya wes. Ajak aja lah. Oke. Kita orang kasih tantangan, kalau ente bisa jual ini barang segini kan jualan jasa. Fee ente segini. Oke. Diutus 20 orang waktu itu. Orang-orang terbaik. Jualan. Begitu Anda jelasin, produk knowledge-nya Anda kasih. Besoknya gak ada yang balik. Karena pasti hai mau jual apa, yang tidak ada yang ini produk tidak bisa dipegang gitu ya. Produk. Bukan, tapi Anda berpikiran gini. Anda pernah berpikiran gini. Disitulah mungkin kadang-kadang pengetahuan dengan realita tuh berbeda. Iya. Ya sih? Ya gak sih? Kita orang kasih case yang asli loh ini. Jadi ya mungkin saja. Mundur ya? Mundur. Anda tidak tahu mungkin karena sibuk banyak tugas. Oke. Bagi saya dulu. Biar aman. Tapi zaman itu loh ya, zaman itu tahun-tahun. Sekarang mungkin lebih jago. Kasih tantangan begitu, cuma begini. Ya. Paling begitu ya. Tahun-tahun 2000 lah. Oke. Udah lama sekali. Iya. Yang ada menarik sini Bang begini. Dari soal pengiklan. Kan Ana tidak jago sekali soal itu. Tapi ini pengalaman aja. Iya, maksudnya orang sharing aja. Iya. Yang ini kan begini, di radio itu 30% tadi riset dan sebagainya, kemudian masih juga ada datang yang brand atau produk gitu, iklan gitu ya. Nah, industri sekarang misalnya dengan internet dan sebagainya. Apa-apa itu kan kalau misalnya di sosial media, contoh misalnya sosial media. Iya. Konten kreator lah gitu. Iya. Konten kreator yang punya banyak followers. Iya. Dia brand pilih dia gitu, misalnya kalau disuruh pilih antara dia ini brand mau masuk ke radio atau ke dia gitu. Di sosial media itu kan orang bisa lihat dia punya data insight gitu. Ya, paham. Video yang ditonton oleh orang di berapa sosial banyak? Media berapa banyak. Ya. Dia bisa petakan mana yang perempuan laki-laki, lokasi dan sebagainya. Nah, di radio sepemahaman anak ya, itu kan tidak sampai sedetail itu gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau misalnya Kak Eja waktu itu kemudian diperhadapkan dengan model seperti ini? Kita orang menjelaskan pada waktu itu. Hampir mirip itu tapi tidak sedetail itu. Oke. Jadi pada waktu itu kan kita tugas pertama dulu. Bikin data radio itu sedetail itu. Oke. Sosial ekonomi statusnya, target pendengarmu siapa yang mendengarkan, feedback
programnya seperti apa. Itu sedetail itu. Oke. Pengiklan juga sedetail itu. Ini program apa? Ini. Kenapa gue harus beriklan situ? Oke. Itu harus kita bisa jawab. Harus bisa Produk jawab. Bapak ini target saya ini, pendengar saya begini, ini mau kira-kira pada waktu itu jawaban kasar kami adalah kira-kira pendengar kami itu uang segini ada di dompetnya. Oke. Ya. Jadi pada waktu itu ya, cuma memang ada banyak yang persaingan pada waktu itu faktor lobby juga dekat. Oke. Lobby juga menentukan. Nah pada waktu itu Ana harus fair bilang, pemerintah daerah pada waktu itu juga sangat membantu industri. Oke. Mereka sangat membantu karena tahu betapa kuatnya efek radio dan mereka juga banyak beriklan di radio. Di zaman Ana itu Ana menerima 60% pendapatan itu dari pemerintah provinsi. Pemerintah ya? Oke. Provinsi sama kota. Ya, Jadi ya, zaman ya. Pak Fadel sama zaman Kamarten masih DPRD, terus siapa lagi ya wali kota waktu itu ya? Pak Medi. Pak Medi masih Almarhum Pak Medi. Almarhum ya. Almarhum Pak Medi. Itu baik sekali. Pada waktu itu mereka tidak semua sembarang pasang iklan sih, tidak, tapi ada segmen yang mereka pengen. Okay. Dan itu harus dijelaskan. Iya. Jadi harus dijelaskan, harus pintar menjelaskan kenapa harus di Civica. Kalau yang ini Pak cocoknya ke sini. Di program ini, program ini. Saya menyampaikan bahwa kalau Bapak mau pasang yang ini, yang pemilu, ya jangan di Civica. Waktu itu. Oke, iya. Kan itu serius. Pasangnya sana ke Celebes. Karena ada program talk show-nya, ada apa. Tapi kalau sosialisasi bagaimana mencoblos, boleh ke Civica karena targetnya anak muda. Oke. Gitu, Bos. Jadi mengedukasinya mereka juga tadi bukan berpikir tentang uangnya. Bukan, tapi kalau uang gas kamari. Gas Boleh kamari, Pak? semua Jo. Boleh Jo. Kalau ti Om Supape iklan semua orang terima. Kalau soal iklan seperti itu. Iya. Tapi tidak begitu, nggak baik. Iya, betul. Oke, nah sekarang orang ini pulang-pulang setelah Civica tutup, habis studi kamari S2, ya. Baru tiba-tiba masuk KPID gitu. Itu karena masih ada hubungannya atau masih tadi di awal tadi itu karena hawas. Iya. Itu baru kemudian masuk KPID. Jadi sebelum pulang ke Gorontalo, Ana selesaikan Ana 2008 kan, masuk 2009 Ana kuliah sambil kerja. Oke. Ana kerja di Senayan pada waktu itu. Oke. Jadi staf ahli anggota DPD waktu itu Kanino. Jadi staf ahlinya Kanino Ana cukup lama. Baru dapat izin pulang Gorontalo karena juga Pak Rektor minta. Pak Rektor lagi. Oke. Minta kita mau dirikan nih namanya jurusan ilmu komunikasi. 2012. Gitu. Awalnya. Suruh pulang, tapi aku pulangnya 2016. Iya kan? Iya gak sih? Jawab. Ya kan? 2013 Anspada. Oh, 2012 ya angkatan 2014-15. Ya gitulah. Masih cukup Jadi lama. 2000 iya, jadi anak lama baru pulang. Pulang tuh 2012 ya, agak segitulah. Pulang sambil dosen tanya Pak Kanino, aku mau off dulu dari Senayan mau mengabdi di daerah. Oke. Jadilah KPID waktu itu. Berarti waktu itu memang KPID untuk Gorontalo memang ada. Ada ya. Okay. Ada pada waktu itu ada pemilihan. Pas ya anak pengen tahu lah karena anak radio yang anak dirikan tutup gitu loh. Oke. Kenapa tutup? Oke. Sudah kita coba masuk. Jadilah anak waktu itu orang yang pegang perizinan. Ini kayak ini. Anak koordinator bidang pengolahan struktur dan sistem penyiaran PS2P waktu itu. Pegang perizinan. Anak runut ini urusan. Ya memang susah, Bos. Oke, sesusah itu. Zaman itu susah. Zaman itu untuk urus Jadi, perizinan radio ya. Iya, jadi menyiapkan berkasnya sih susah sekali. Harus ini, harus itu, segala macam lah. Setelah jadi, ada yang namanya evaluasi. Radionya diundang, tokoh-tokoh masyarakatnya datang. Kemudian diskusi. Setelah diskusi, keluar berita. Namanya rekomendasi kelayakan, baru kirim ke KPI pusat ya. Baru dari KPI pusat kirim ke Kominfo. Dari Kominfo nanti berjenjang lagi itu. Balai monitoring. Segala macam. Balai monitoring juga sudah melakukan tugas. Jadi naik lagi. Baru dari menteri minta tolong dianalisis. Turun lagi, naik lagi. Itu bisa bertahun-tahun, Bos. Oke, jadi malas duluan orang. Iya, jadi anak pada waktu itu wah kacau juga. Jadi pada akhirnya makanya ketika
disimplifikasi menggunakan online single submission. Oke, ya. Di zaman Pak Jokowi menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian disimplifikasi proses perizinan termasuk media, lembaga penyiaran. Anda termasuk orang yang setuju. Untuk izin radio juga sudah di OSS. OSS. Okay. TV, radio, OSS. Mana yang bilang ente bikin radio sekarang sama bikin TV gampang. Ini podcast bikin TV sama bikin radionya sekalian. Oke. Gitu. Ngapain ente cuma bikin ini aja, rugi. Iya. Kan ada bisnis baru. Jadi Rian bisa jadi kepala radionya, Ruli jadi kepala TV-nya. Menarik. Dapat ide bisnis. Semuanya prosesnya di OSS. Oke, gitu. Itu bedanya sekarang dengan zaman dulu. Ya. Jadi menghindari pertemuan tatap muka orang. Cuman yang anehnya gitu, yang Anda lihat sekarang, peraturan tersimplifikasi sekali malah sekarang gitu. Tapi kok tidak juga bikin banyak orang ada radio baru bermunculan gitu. Itu kalau misalnya Bang Echa lihat gitu, kalau misalnya dia punya ini sekarang itu kenapa gitu seperti itu? Sorry to say, menurut Ana bukan soal bisnisnya, tapi lack of creativity. Menurut Ana ya, ada stuck soal kreativitas. Gini aja deh. Ini ya mudah-mudahan teman-teman tidak tersinggung. Lihat programnya. Dari zaman torang dulu dengerin radio sampai Ana masih SMA sampai sekarang. Program pesan-pesan lagu masih ada kan? Iya. Tapi sekarang masih ada, Les. Harus ada ini ya. Try something new. Betul, oke. Try something new. Apalah. Ana ingat dulu Ana baca buku dulu. Ana tahu sekali dulu orang bikin disc jockey itu sampai di tengah jalan. For attention. Biar orang ini. Biar orang tahu. Kemudian yang kedua, ini konvergensi. Ini zaman konvergensi. Ente so ada radio. Kan sekarang dijadikan, semua orang juga melakukan itu. Sosial. Dulu kan siaran orang tidak lihat, sekarang siaran orang lihat. Siaran orang lihat. Oke. Orang anak pernah baru-baru diundang siaran, kaget anak, abang duduk sini, kenapa? Ada kameranya di situ. Lah ini kan radio. Iya. Oke. Iya bang, tapi sekarang radio udah konvergen, katanya ada streaming juga. Oh oke. Jadi anak siaran sambil dilihat. Meskipun kan anak selalu kebayang bahwa di radio itu anak mau gaya apa ya, terserah kan. Gitu. Begitu. Bang ada kamera di depan. Oh gitu ya. Jadi kan ya harus jaim lagi kan. Iya. Tidak asik. Ya gitu. Oke. Jadi anak bilang, menurut anak ya, ada stuck. Dan menurutku, coba something new. Dan kemudian yang kedua, generasi berganti. Ngerti gak sih? Anak zaman so lewat. Oke. Harusnya kan kalau misalnya zaman berganti, harusnya program ini juga berganti. Program berganti, orang-orang yang kreatif juga harus berganti. Iya. Tapi kenapa masih? Apa karena ini bang? Karena mereka pikir itu program-program seperti itu memang masih ada yang ini, makanya sampai sekarang tuh masih dorang kasih masuk semua? Atau mungkin tadi yang abang Eja bilang tadi, stuck dengan? Ya stuck. Kalau menurut Ana sih stuck. Oke. Kalau menurut Ana ya? Kalau menurut Ana stuck. Jadi kenapa waktu itu juga ditawari untuk bikin radio Ana tidak mau? Karena Ana juga udah gak kepikiran lagi. Ana mau bikin apa ini barang? Karena juga pada waktu zaman Civika itu berhenti pada saat ada di puncak kejayaan. Ya, kan betul. Keren kan? Iya, jadi dan begitu disuruh bikin lagi, terus Ana bikin apa? Iya. Mau bikin program lagi. Program kayak apa? Udah gak kebayang. Jadi pada waktu itu Pak Rektor bilang, "Cak, bikin radio." Ana membayangkan bukan soal bikinnya. Ingat, when you build something about broadcasting, ente gak mikirin soal bangunnya mudah, bos. Ente sediain duit 300-400 juta, ente bikin, beli pemancar segala macam, berdiri ini barang. Tapi ente mau isi dia 12 jam atau 18 jam, ente mau isi dia apa tiap hari. Itu yang dipikiran Pak Ana tuh sana. Enggak deh. Iya. Mending Ana bangun studio pada waktu itu buat adik-adik belajar, Rian siapa waktu itu belajar. Kami bikin yang namanya WNG Broadcasting. Disitulah orang belajar, pegang kamera itu begini, set audio begitu. Setup ini. Mending itu aja. Jadi lebih meng-create orang-orang nanti yang nanti siap terjun di industri. Iya. Bukan membangun industri itu lagi, tapi mempersiapkan orang-orangnya. Gitu. Ya. Sekarang Bang Eja itu kan adalah salah satu wakil ketua di KPI Pusat. Gitu. Ya. Perjalanan dari itu kan pasti di dunia KPI ini pasti dimulai dari KPID itu waktu dulu pulang ke. Sebenarnya anak di KPID sih nggak selesai juga. Oke. Jadi pada waktu itu anak
masuk, anak kan masih begitu, anak terangkat itu pas lagi anak terangkat PNS, pas lagi KPID. Oke, jadi pada akhirnya harus Bukan, jadi pada bukan. waktu itu diingatkan oleh kampus, Anda tanda tangan di sini pernyataan untuk kerja. Oke. Dan baru 80% kan. Iya, Kan PNS tidak ada langsung 100%. iya. Nah, Ana bikin surat ke Pak Wagub waktu itu Pak Idris Rahim. Oke. Surat Pak Wagub untuk mengundurkan diri. Hmm. Tapi kemudian oleh Pak Rektor ya sudah selesaikan masa yang sisa. Masa yang sisa ini ya. Tapi Ana so sibuk waktu itu di kampus. Oh. Ana ngajar pada waktu itu. Makanya anak-anak ini pernah merasakan Ana kasih kuliah tapi di KPID. Oke. Jadi mereka pernah kelas itu di kantor KPID. Iya. Gitu. Bimbingan di situ. Bimbingan di situ. Pernah merasakan itu. Oke. Jadi di KPID itu Ana ya 3 tahun tapi di 1 tahun terakhir itu sudah tidak terlalu aktif sih pada waktu itu. Oke. Jadi periode itu Ana tidak terlalu lama. Ana cuma 1 periode juga nggak 2. Setelah itu so sibuk di kampus. Kampus. Oke. Ana kan anak guru ya. Iya. Oma guru, Jadi opa memang guru. Panggilan ini alami. Iya, jadi semesta di sampingku tuh guru. Iya. Jadi begitu Ajus bilang sudah jadi dosen ya sudah, Ana sangat menikmati jadi dosen. Oke. Sampai akhirnya kepikiran pada waktu itu mau pengen S3. Giliran mau S3 keluarlah pengumuman KPI Pusat buka 2019. Oke. Nah disitulah Ana apply. Apply lagi. Apply dari ratusan orang yang masuk, Ana nomor 9. Oke. Yang diterima 9 orang. Hah, pas. Jadi prosesnya panjang, berbulan-bulan. Harus pulang balik Gorontalo Jakarta. Waktu itu yang bantu Pak Rektor, Pak Edward Wolok sama Pak El Nino yang bantu. Jadi sama istri juga. Jadi bolak-balik kan beli tiket segala macam kan. Iya. Ya dosen apalah bos kalau dosen. Jadi berangkat Sponsor. Ya sudah begitu sampai Ana juga nggak nyangka terpilih. Oke, terpilih. Waktu itu masuk langsung di posisi yang sekarang atau? Enggak. Dari Anggota. waktu itu Ana sama lagi koordinator bidang pengolahan struktur dan sistem penyiaran. Oke. Jadi Ana pegang dulu di KPID, Ana jadi korbitnya di KPI Pusat. Oh. Jadi Ana ngurusin infrastruktur. Oke. Jadi tidak fokus ke isi, ada yang ngurusin isi namanya bidang isi siaran. Ana fokus ke infrastruktur penyiaran. Oh. Makanya jangan heran Ana paling banyak ke daerah. Oh, ya infrastruktur penyiaran berarti soal dia punya ini semua ya? Iya, Yang soal hidupnya radio, bukan isinya radio dan TV, tapi hidupnya radio dan TV. Radio dan TV. Iya. Oh, oke, bukan isinya ya. Bukan isinya, kalau isinya ada isi siaran yang urus. Itu beda DP ini. Jadi misalnya kayak peralihan TV analog ke digital itu anak urusan. Oke. Jadi yang ngurusin sosialisasi, diskusi ya itu anak urusan. Gitu. Oke, padahal itu Mbak tanya soal DPI sih, katakan duluan Pak. Oke, tambah ini. Tapi untuk mengambil keputusan soal isi, kami tetap Dilibatkan juga. dilibatkan bersembilan. Oh. Banyak yang tidak tahu itu KPI itu kan lembaga kolektif kolegial. Ya. Ada 9 pimpinan. Oke. Kalau posisi saat ini Ana posisi kedua. Oke. Ada ketua, ada Ana, kemudian ada koordinator bidang, ada teman-teman komisioner. Tapi ada 9 pimpinannya punya hak yang sama. Jadi misalnya ini ente ada masalah ini, itu diskusi lihat dari perspektif hukum semua. Kemudian setiap orang memberikan penilaian, kemudian memberikan opininya masing-masing. Jadi hasil keputusan itu adalah hasil 9 orang. Oke. Gitu. Ini keren, menarik. Nah, tadi sempat disinggung soal peralihan dari TV analog ke TV digital. Ya. Nah, itu menarik. Ana memang jujur, Ana tidak ngikutin dia punya berita. Ya. Cuman tiba-tiba, so ada ini dari Kominfo waktu itu, launching tentang peralihannya itu. Ini memang untuk apakah mempersiapkan juga nanti untuk industri digitalnya yang harus saat ini terus bertumbuh, atau mungkin plannya apakah ya orang tahu lah sekarang itu KPI itu ini perspektif di mata para konten kreator dan sebagainya gitu. Ya. KPI itu bagaimana caranya biar bisa masuk ke industri-industri kayak YouTube dan sebagainya yang memang non radio dan TV. Yang rame 2019 ini. Rame 2019 ini. Nah, di sini kan belum rame gitu. Sempat rame kan kita bikin pertemuan yang konten kreator dulu Iya. di mana waktu itu. Jadi gini. Yang dimaksud digital, TV digital itu tidak hubungannya dengan internet. Oke.
infrastruktur ininya ya, TV Iya, ya. tidak ada hubungannya dengan Tidak internet. hubungan internet. Oke. Tapi peralihan analog ke digital itu membuat, jadi begini, orang TV digital itu apa sih Kak? Jadi dulu kan satu siaran satu frekuensi. Oke. Sama kayak Civica. Civica 105 dulu kan? Ya, 105. Jadi 105 tok itu dipakai Civica. Kalau di digital tidak begitu. Iya, channel 11 itu semua rame-rame. Ya, jadi 105 itu bisa dipakai 6, 4, bahkan sampai 8. TV bisa di 105. Ininya apa? Saya di Gorontalo. Di Gorontalo itu ada 12 TV. Kalau pakai analog 12 frekuensi. Oh. Ngerti nggak sih? Oke, ya, Ya. paham. Nah sekarang dia bikin digital. Maka yang dia pakai cuma 3 frekuensi cukup. 4, 12. Oh. Terus Kak, 9 frekuensi dipakai apa? Nah 9 frekuensi itu mau dipakai buat telekomunikasi. Itu yang akan membuat internet di Indonesia tambah Jadi makin kuat. tambah kuat. 5G mulai. Ya, janganlah kita pikir 5G. 4G kita orang aja 4G. sekarang sudah mulai banyak LTE, ngangkat kan? Nah makanya kenapa? Karena banyak orang yang suka pakai. Nah untuk mengantisipasi kita orang macet total, Iya. maka pindah dulu nih TV-TV ke digital agar ada jalan tol baru dipakai internet. Kalau mau bazirin TV analog pakai ini. Iya, itu benar. Oke. Kesimpulannya benar. Mubazir TV pakai frekuensi. Oke. Mau dipakai buat internet. Lagi-lagi ini disimplifikasi lagi. Ya, ini teknologi itu. Bagaimana TV kau mau kasih sanding dengan YouTube? Orang gambarnya paling di sana paling banyak babintik-bintik ketimbang di sini. Iya. Gitu. Oke. Akhirnya dibikinlah digital. Itu. Dan itu lebih mudah. Orang kan sekarang pakai STB scan segala macam kan lebih bagus. Iya. Jadi lebih simpel juga gitu. Iya. TV-nya. Lebih simpel, TV-nya lebih bagus. Dan itu sudah dibuktikan. Orang sekarang menikmati. Sekarang penonton TV yang dulu waktu peralihan sempat ada senggang, sekarang sebagus. Udah balik lagi penontonnya. Penontonnya ya. Udah balik lagi. Ini. Karena ratingnya. Nah sekarang Gorontalo 12 TV, radio ada sekitar 20-an, ada sekitar 30-an. Banyak juga TV. Banyak. Oh ya kan yang TV-TV dari. Ya kalau ente scan, sekarang kan ada 20 siaran di Oh Gorontalo. iya, siaran. Oke. Zaman dulu kan cuma TVRI, TPI, itu pun TPI cuma sampai jam berapa? Iya. Iya begitu. Sekarang banyak ya. Banyak, 20. Betul. Nah itu kayak begitu yang membuat sebenarnya menurut Ana akan ada hubungan antara konten kreator sama TV-TV yang ada ini. TV-TV daerah. Gitu. TV, yang ada di sini. Yang ada di sini. Ha. Ini sekarang sedang dilakukan oleh Riau. Kemudian Ana diundang tanggal 15, 16. Ana harus ke Padang, ke Sumatera Barat. Oke. Jadi ada sekarang KPID itu lagi mempertemukan antara para konten kreator dan TV. Oke. Goalsnya bagaimana? Goalsnya begini. TV butuh konten. Oke. Persaingan lagi ketat nih. TV butuh konten. Dan kita orang tahu konten seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Semakin relate, semakin dekat, semakin. Nah siapa yang bikin? Konten kreatornya yang bikin. Oke. Tayang nanti di TV. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya dari konten kreator, ngapain kita ke TV? Pakai TV channel sosial media saja so rame. Ya oke, nggak ada masalah juga. Oke. Apakah daerah misalnya TV dan sebagainya tidak mau cari dia yang kalau oke rame tapi di sini bisa jadi lebih ini. Bukan cuma itu. Kolaborasi. Bukan cuma itu. Ekosistemnya kan kalau di TV industrinya udah tumbuh. Maksudnya udah settle. Oke, iya. Udah clear di sini industrinya kayak apa. Di sini kan orang masih cari bentuk segala macam. Meskipun ada yang banyak ya. Iya. Tapi kan banyak kalau kan lingkup Gorontalo pun ya masih ya, banyak. ya tapi you know ya, lah. Artinya kan ente pelaku kan. Nah. Jadi kan ketika ada peluang bisnis kenapa tidak kita. Betul. Lebih ke situ sih sebenarnya. Iya, kalau ada peluang bisnis kenapa kita nggak discuss? Oke. Karena saya bilang pak teman-teman KPID Gorontalo, tahun depan kalau kalian mau, kita orang pertemukan ini urusan. Kan gitu. Paham, iya. Kumpulin konten kreator keren-keren, 10 lah konten kreator atau 20 orang kelompok. Nih TV duduk, lu butuh apa? Iya. Gua bikin sama lu skema bisnisnya kayak gimana? Kalau sebicara skema bisnis, orang angkat tangan, itu semua urusan. Kita orang karena sebagai bisa regulator TV, tidak boleh bicara itu. Iya. Kita orang cuma diminta oleh undang-undang menjaga industri ini tetap sehat. Oke. Menjaga persaingan yang sehat. Kemudian menumbuh kembangkan industri. Itu yang kita orang bikin. Itu bos. Okay. Jadi kekhawatiran,
nanti ini KPI mau ke situ. Saya udah bilang, let's say ya, ini andai-andai aja. Berandai-andai. Pernah kita tanya pak teman-teman, emang ente ada bikin konten porno? Tidak kan? Iya. Emang ente bikin konten yang maki-maki orang? Kan tidak juga. Betul. Ente ada hina-hina orang? Kan enggak juga. Ente kan konten ente juga bagus-bagus. Iya. Terus apa masalahnya? Ketika misalnya KPI juga Iya, masalahnya apa? Betul. Oke. Tidak ada masalah juga. Kalau misalnya dengan ini Kak, Apa? undang-undang apa yang kemarin jurnalisme kemarin yang sempat ada heboh. Oh, yang ini Jurnalisme hak cipta sih sebenarnya, lebih soal konten jurnalis dipakai oleh search engine dan sebagainya. Tapi kemudian mereka tidak mendapatkan royalti. Itu juga lagi dibahas. Oke, berarti itu belum final ya, belum ada ininya itu. So ada yang I don't know, kemarin terakhir kita bicara yang ketua Dewan Pers, kayaknya udah mau diarahkan ke presiden, udah selesai dibahas. Oh, sudah ada ininya. Iya, dibahas. Nah, itu lebih ke perlindungan terhadap pekerja kita di Indonesia. Oke. Berarti ini coba luruskan kalau misalnya ini Bang. Ada sempat heboh itu beberapa bulan yang lalu kemudian banyak sekali konten kreator yang bikin konten lalu kemudian bilang jangan sampai kita orang konten kreator ketika orang harus bikin konten dan nanti akan orang upload nanti di entah dimanapun itu di dunia elektronik itu harus ada approval dari dewan pengawas ini yang nanti ditunjuk oleh lembaga terkait yang nanti akan mengawasi. Emang ada? Konten. Nggak ada gitu Enggak gitu maksudnya undang-undang yang bukan begitu maksudnya. Jadi gini, ente bikin karya jurnalistik. Ini ente bikin karya jurnalis. Sekarang ente karya ada nih. Kemudian tiba-tiba orang mau baca ini nih. Dorang akses melalui satu situs pencari kan gitu. Let's say Google. Muncul di Google. Orang baca. Advertisingnya di mana? Google. Iya. Ente dapat apa? Iya. Tidak ada. Nah, yang itu maksudnya dilindungi itu. Sekarang kan yang jadi barang jualan kan. Barang jualannya apa? Iya. Produk ini. Konten. Ya, betul. Ya karena ente yang bikin ente dapat kompensasi. Ngerti gak sih? Seperti di SP lah kalau misalnya di dunia musik ya. Ya, ente dapat kompensasi. Publisher right namanya. Iya, publisher right. Itu itu cara berpikirnya begitu dan itu sudah dilakukan di beberapa negara. Untuk melindungi produk-produk atau melindungi industrinya. Jangan kemudian semua diambil kemudian let's say dalam tanda petik itu kan program yang kita bilang tadi. Program jadi banyak pembacanya, jadi banyak penggunanya, begitu dia banyak penggunanya pengiklannya datang. Tapi yang dapat duitnya yang cuma search engine-nya ini enggak dapat. Indeks saja dia. Iya, karena dapat apa? Itu maksud. Pantas Google meradang. Ya marah memang. Ancam mau mundur dari Indonesia. Tidak akan di post lagi. Tiba-tiba kan galau nih orang-orang. Iya. Oke guys, jadi Ngoni ya jadi santai saja. Ya begitu. Dan diskusinya di situ pada aku dengar itu. Nah, memang itu pembahasannya di Dewan Pers. Pembahasannya di Dewan Pers. Aku lebih pada jangan itu, teman-teman harus, ini Ana mau ingatin ke konten kreator ya, ini pembahasan ketika Ana di Korea Selatan. Dan Ana sampaikan di Korea. Ada gak sih yang berpikir, misalnya ini konten ya, bikin, ente upload nih, tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu kan merajut gambar. Iya. Bisa bikin video. Pertanyaannya adalah, gambar dirajut itu milik siapa? Betul. Misalnya ente konten sebanyak nih. Tiba-tiba muncul, meskipun even 1 detik, 2 detik. Kemudian tiba-tiba jadi, nah sekarang itu punya siapa? Iya. Nah itu juga jadi, anak tanya di sana sama mereka, ada beberapa regulatornya. Karena ini how you something protect. new. Iya kan something new. Iya. Ini lagi jadi kampanye dunia, ente bisa ke situs ITU, itu ada namanya AI for Good. Jadi, ada kampanye soal itu, semua orang lagi memikirkan bagaimana caranya. Jadi aku sering bilang, kalau AI sebagai tools, tidak problem. Yes, betul. Sepakat saya. Kalau cuma sebagai tools kan, sama kayak ente kalau mau edit pakai. Dan tidak akan jadi bagus kalau tidak si orang di belakang layar yang punya ini gitu.
Tapi sekarang dia bisa meng-create loh. Oke. Tapi bukannya dia ketika meng-create tergantung perintah dari siapa yang memerintahkan. Benar. Gitu. Tapi ketika jadi produk itu milik siapa? Itu yang masalah. Sederhananya begini, Ana pernah bilang begini. Ketika terjadi masalah sama AI ini dan terjadi sesuatu amit-amit kita tidak inginkan misalnya. Coba saya, ketika terjadi kecelakaan yang salah siapa? Iya. Ini bicara regulasi. Regulasi. Jadi menurut Ana dalam diskusi waktu itu Ana diundang RRI diskusi dengan banyak orang-orang AI. Machine learning itu kan harus diberikan data. Iya, disuplai data biar pintar. Nah ini data sampai data. Oke, ya tentu si pembuat AI-nya. Ya kan sekarang konsepnya adalah orang itu berlomba-lomba bikin sebuah platform. Let's say itu AI sekarang itu kan teknologinya. Kemudian ada yang meng-create dia jadi sebuah produk yang kemudian bisa digunakan. Kemudian kan dikasih makan dia biar pintar. Chat GPT lah. Ya. Dia kasih makan dan sebagainya. Ya. Nah, data itu milik siapa ya pembuat developer Chat GPT? Ya oke. Yes, oke. Tapi kemudian ketika dia mengcombine semua data yang dia dapat, originalitasnya di siapa? Oke. Kalau misalnya dia mengarahkan sesuatu yang pada akhirnya itu tidak baik, siapa bertanggung jawab? Yang buat? AI-nya kan virtual, masa disalahkan? Iya. Karena juga ini bukan plagiat, bukan duplikasi karena dia mengambil beberapa data menjadikan satu yang baru. Menarik kan? Regulasinya bagaimana? Praktisnya ini keren. Dan KPI bagaimana? Pada waktu itu aku bilang, yang harus dilindungi pertama menurut Ana ya. Oke. Yang harus dilindungi pertama adalah karya setiap orang. Sepakat Ana. Lindungi dulu karyamu begitu. Iya. Lindungi dulu karyamu. Setelah semua melindungi karya dan itu dilakukan di musik. Coba tanya Bayu yang pintar menjawab itu. Jadi mereka sekarang sudah masukkan berapa banyak karya orang untuk kemudian mereka lindungi. Iya. Mereka melindungi itu, jangan sampai ada yang klaim 1 bar, 2 bar itu orang lindungi. Jadi lindungi dulu karyamu. Setelah kamu lindungi karyamu, baru kemudian kita bicara yang berikutnya. Belum kita orang bicara bias, belum kita orang bicara tadi yang bias gitu. Kalau salah kasih masuk data kan, analisisnya bakal salah. Dan seterusnya. Itu harus jadi kekhawatiran. Jadi kalau orang bilang nanti ada presenter dibikin dari AI, itu tools. Ngapain kita bicara itu? Itu tidak masalah, itu malah bagus. Malah bagus, itu kan tools, alat bantu. Tapi ketika ada yang salah, terus apa yang kita persalahkan? Itu jadi diskusi alot. Dan menurut teman-teman di Korea, mereka juga lagi memikirkan how to regulate it. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, dari KPI sendiri, apakah sudah mulai ada pembahasan juga? Ada pembahasan. Kami mulai ada pembahasan dengan beberapa teman-teman yang paham. Ya, Ana kan tidak sejago itu. Ana pikirnya sih, Ana tidak sejago soal itu. Tapi Ana bilang ya kita cara berpikirnya melihat ini sebagai sebuah sistem. Betul. Kita orang pertama yang menjadi konsen orang adalah melindungi karya-karya anak bangsa. Itu harus wajib itu. Setelah itu baru kemudian pemanfaatannya. Dan seterusnya. Ada banyak itu. Diskusinya panjang sekali itu. Iya, harus sampai juga. Nah sebelum mau bilang ini Pak, ada satu menarik gitu. Masih menyambung soal tadi itu yang perlindungan itu misalnya karya jurnalistik. Ada selentingan yang bilang aturan itu bukan titipan dari media-media besar. Tidak usah jawab Kak. Orang nanti akan lanjut. Nanti kapan-kapan kita orang akan ketemu lagi. Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya ada hal-hal ini silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.